Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Ningrum dari kelompok 4. Saya akan membacakan materi tentang laporan keuangan atau neraca. Jenis laporan keuangan. Yang pertama, laporan keuangan menurut SAK ada 3, yaitu yang pertama, daftar neraca yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada suatu tanggal tertentu. Yang kedua, perhitungan laba rugi yang menggambarkan jumlah hasil biaya dan laba atau rugi perusahaan pada suatu periode tertentu. Dan yang ketiga, laporan arus kas. Di sini dimuat sumber dan pengeluaran selama satu periode. Pengertian dana yang paling populer adalah dana sebagai modal kerja. Sedangkan jika diartikan sebagai kas, laporannya hampir sama dengan laporan arus kas. Di Indonesia, laporan arus kas dimuat dalam PSAK nomor 2. Laporan kas dapat disusun dengan 2 cara, yaitu direct method dan indirect method. Jenis laporan keuangan lain seperti yang pertama, daftar laba ditahan atau retained earning statement. Dan yang kedua, daftar perusahaan modal atau capital statement. Dan yang ketiga, daftar perhitungan harga pokok atau cost of good manufacture statement. Isi dan elemen laporan keuangan. Yang pertama ada konsep income. Dalam istilah tadi harus dianggap lebih luas daripada istilah income menurut akuntansi secara tradisional. Yang kedua, pengertian aset, liabilities, equity, menyangkut pada jumlah kekayaan terhadap sumber-sumber tadi pada suatu waktu tertentu, per tanggal tertentu. Sedangkan pengertian revenues, expense, gains, dan losses menyangkut pengaruh transaksi, kejadian selama periode tertentu atau dari satu tanggal ke tanggal yang lain. Yang ketiga, nilai aset, liabilities, equity dianggap berubah akibat pengaruh revenue, expense, gain, loss. Dengan demikian, laporan keuangan dianggap memiliki kaitan antara satu dengan yang lain. Akuntansi itu adalah aset, liabilities, owner's equity, revenues, gains, expense, dan losses. Selanjutnya akan kita bahas pengertian masing-masing dalam mengkaji elemen akuntansi dan hubungan laporan laba rugi dengan neraca dikenal 2 pendekatan. Yang pertama, articulate approach. Kedua laporan dianggap memiliki hubungan matematis, di mana laba rugi hanya merupakan perubahan modal pada periode itu, dengan asumsi tidak ada transaksi modal dan transaksi penyesuaian modal. Yang kedua, non-articulate approach. Hubungan antara neraca dan laba rugi dianggap tidak ada, minimal tidak otomatis, dan masing-masing berdiri sendiri antara satu sama lain. Dalam pendekatan artikulat dikenal 2 konsep, yaitu yang pertama, revenue, expenses approach. Laporan utama adalah laporan laba rugi. Laba rugi diperoleh dari pengurangan marketing, biaya dari hasil yang diakui neraca hanya merupakan byproduct dari proses pengakuan pengukuran laba tadi, sehingga neraca hanya merupakan kumpulan deferred purchaser dan deferred credit. Kelemahan konsep ini adalah bahwa ternyata dalam sifat tidak semua deferred purchaser, pembebanan yang ditunda dalam laporan laba rugi merupakan perkiraan aset sebagai definisi aset yang kita ketahui. Yang kedua, asset liability approach. Langkah pertama bukan mengukur laba, tetapi mengukur harta dan kewajiban. Di sini, ICOM didefinisikan sebagai perubahan dalam net aset, sehingga laporan laba rugi dianggap merupakan pengelompokan dan pelaporan perubahan yang terjadi dalam net aset. Laba rugi atau perubahan net aset itu dianggap sebagai byproduct dari pengukuran aset dan liability. Net account itu adalah berasal dari perubahan aset dan liability, bukan sebaliknya seperti konsep reviews expenses. Di sini dianggap bahwa aset dan liability adalah benar-benar real dan ada, sehingga dinilai lebih logis jika pengukuran dimulai dari aset dan liability ini. Laporan neraca posisi keuangan. Neraca atau disebut juga posisi keuangan menggambarkan posisi keuangan perusahaan dalam suatu tanggal tertentu atau a moment of time, sering disebut per tanggal 31 Desember 2005. Posisi yang digambarkan sesudah tertentu yaitu posisi harta, utang, dan modal. Klasifikasi yang digambarkan ini memang timbul sebagai akibat dari konsep double arti accounting system yang sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari akuntansi keuangan. Definisi harta. Di definisi tentang harta ini telah berkembang dan berubah. Menurut 3 sumber, Commitment on Terminology mendefinisikan aset sebagai berikut. Sesuatu yang akan disajikan di saldo debit yang akan dipindahkan setelah tutup buku sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi. Bukan karena saldo negatif yang akan dinilai sebagai utang, saldo debit ini merupakan hak milik atau nilai yang dibeli atau pengeluaran yang dibuat untuk mendapatkan kekayaan di masa yang akan datang. Pengakuan dan penilaian aktiva dan kewajiban. Pencatatan aktiva
didasarkan pada kejadian kapan perusahaan mendapatkan kekayaan atau aktiva itu dari pihak lain, sedangkan kewajiban kapan muncul kepada pihak lain. Penilaian keduanya didasarkan pada nilai tukar, nilai pengorbanan, exchange atau market price pada pengalihan terjadi. Nilai ini disebut actualization cost. Dalam hal pengorbanan yang diberikan adalah aktiva bukan uang, non-moneter. Nilai yang dipakai adalah harga pasar barang yang diserahkan. Definisi kewajiban atau utang. Liabilitas. Kewajiban adalah saldo kredit atau jumlah yang harus dipindahkan dari saat tutup buku ke periode tahun berikutnya berdasarkan pencatatan yang sesuai dengan prinsip akuntansi. Saldo kredit bukan akibat saldo negatif aktiva. Menurut definisi ini, semua yang bersaldo kredit dianggap sebagai kewajiban, termasuk di dalamnya perkiraan-perkiraan penyisihan, akumulasi, dan perkiraan modal lainnya. Modal pemilik. Owner as equity. Equity adalah suatu hak yang tersisa atas aktiva suatu lembaga, entity, setelah dikurangi kewajibannya. Dalam perusahaan, equity adalah modal pemilik. Definisi ini cenderung menganut property teori dalam perusahaan perseorangan. Nilai modal ini merupakan modal pemilik sendiri. Sementara itu, dalam perusahaan perseorangan perlu dibedakan antara modal setor dengan modal karena pendapatan. Relative earning. Kelima ada off-balance sheet, merupakan transaksi yang terjadi dalam perusahaan, tetapi karena menurut aturan, baik aturan prinsip akuntansi maupun aturan lainnya, tidak dimasukkan dalam neraca atau belum boleh dicatat dalam proses akuntansi. Transaksi ini biasanya menyangkut transaksi cash seperti A. Giro yang belum jatuh tempo kasbon. B. Hak untuk menerima kas atau aset keuangan lainnya, misalnya plafon kredit atau pembiayaan yang belum digunakan. C. Hak menukarkan aset keuangan lainnya yang lebih menguntungkan instrumen modal perusahaan lainnya. Penyajian neraca menurut standar akuntansi. Laporan keuangan harus disusun sesuai dengan standar akuntansi yang lazim. Keuangan harus disusun secara sistematis sehingga dapat memberikan gambaran mengenai posisi keuangan perusahaan pada saat-saat tertentu. Untuk lebih dapat menggambarkan secara wajar sifat dan perkembangan perubahan yang dialami perusahaan dari waktu ke waktu, sangat dianjurkan agar perusahaan menyusun laporan keuangan komparatif setidaknya untuk tahun terakhir. 6. Keterbatasan neraca. Mulanya, para pemakai laporan menaruh kepercayaan besar terhadap neraca, tetapi karena perhatian investor beralih ke earning per share sebagai alat menilai perusahaan, peranan laporan keuangan laba rugi semakin penting bagi pembaca laporan keuangan perusahaan. Upaya untuk menaikkan kegunaan neraca semakin dilakukan mulai dari metode penilaian, penyajian yang komparatif, sampai pada akuntansi inflasi. Kelemahan yang paling berat dari neraca ini adalah ketidakmampuannya menyajikan informasi current dari aset yang dimiliki perusahaan.